Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes? Masya Allah, terima kasih banyak buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah maksiat batin ini harus kamu jauhi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang pemuda ngaku orang terkenal. Wah ngaku orang terkenal terus ngambil belanjaan banyak tapi nggak mampu bayar. Nauzubillah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ya Allah, nauzubillah. Lebih banyak followingmu. Iya, ya berarti dia lebih banyak mengikuti orang daripada orang ngikutin dia. Ya Allah. TikToker sebenarnya sih. TikTokers. Tapi gak gitu orang. juga. Kalau misalnya nggak bisa bayar jangan belanja banyak-banyak ya Mas ya. Nah ini sekarang nih ya, banyak zaman sekarang ini orang nih yang pinter ngomong. Bahkan banyak orang yang banyak omongnya. Sampai akhirnya ngaku-ngaku. Ngaku orang kaya, ngaku orang ngetop, ngaku orang hebat, ngaku orang pintar, macam-macam. Nah maksiat batin berikutnya adalah yang kita diskusikan adalah banyak berbicara. Nah di dalam Islam ini kan juga kita pernah sering dengar ya bahwa Islam aja melarang kita itu debat kusir gitu loh. Akhirnya kalau bisa ditinggalkan. Nah ini mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Sekali lagi tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Habib guru kami Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wahudu ila at-tayyib minal qawl. Wahudu ila siratil hamid. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang memang bersaksi ataupun mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khaira, maka ucapkanlah yang baik-baik atau diam. Yang pertama, maka ini adalah salah satu dalil agar memperbanyak untuk menjaga lisan, tidak banyak bicara. Kemudian dikatakan bahwasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung daripada kemampuan dia untuk menjaga lisannya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzul lisan, adalah menjaga lisan. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran, oh ternyata Nabi SAW bukan semena-mena ataupun serta-merta menyuruh orang diam. Karena kalau yang hak atau yang baik-baik itu diam, maka yang batil yang senantiasa berbicara. Contoh misalnya ada sebuah gelas kosong diisi dengan batu-batu yang banyak. Kemudian diisi air, maka air itu hanya sedikit di dalam gelas ini. Kenapa? Udah banyak batunya. Nah ini umpama daripada pembicaraan yang benar dengan pembicaraan yang tidak benar. Kalau yang bicara banyak yang tidak benar, lalu orang benar banyakkan diam, maka subhanallah yang tersebar, maka dakwah yang tidak benar. Maka orang-orang yang benar silahkan berbicara, tapi berbicaranya adalah berbicara yang baik. Kemarin baru-baru saja ada yang viral, orang yang ingin melogikakan Tuhan. Tuhan itu tidak masuk akal sebenarnya. Tuhan ini awalnya pada diam semua ahli-ahli filsafat ini. Tapi subhanallah pada akhirnya tidak bisa dibiarkan juga. Kalau kita kebanyakan jaga lisan, tidak mau bicara, akhirnya yang batil yang berbicara terus. Kalau lihat sesuatu yang batil tetap ada kewajiban kita untuk meluruskan. Ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa menjaga lisan bukan diam. Bukan diam. Jaga lisan artinya jagain tuh yang keluar dari lisanmu apa. Yang baik atau yang tidak baik. Nah, berbicaralah di waktu yang tepat juga. Betul Jangan sekali. sampai nggak berbicara. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah jamaah. Sebelum nanti Ustadz Maulana nanya nih, saya mau ajak jamaah untuk ngelihat. Biasanya kalau misalnya cucu main ke rumah seneng apa kesel Bu? Seneng lah. Lebih seneng lihat cucu gemuk apa kurus? Gemuk, ya tuh. Kalau ke rumah neneknya jangan bawa anak kita dalam keadaan kurus. Kalau bisa gemuk, nih lihat video yang berikut ini nih. Ya, siapa tuh yang datang dari Brebes sampai sini tidur?
Ada enggak? Ada. Aku lihat di sebelah kiri. Nah, makanya nih ya, saya mau kasih kesempatan Ustadz nanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Mau nanya sama yang mana Ustadz nih? Sebelah kiri boleh. Ibu, Iya. tadi aku lihat ibu lagi bobo. Iya, yang mana yang Capek bobo? ya, Bu? Iya. Mungkin dia lelah. Lah jauh dari Brebes. Iya. Nah, Ibu boleh berdiri Ibu. Bu, Perkenalkan namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Emma Muhaya dari IHM Wanasari Brebes. Masya Allah, Ibu Emma. Mau nanya apa Ustadz sama Bu Emma? ibu kan ikut pengajian. Ya, Pernah nggak ibu ngantuk di pengajian? pernah. Terus ketika makanan udah datang, ibu tidak ngantuk lagi. Enggak. Kenapa bu? Karena makanannya kesukaan saya, jadi Melek. mata saya melek. Tahu nggak bu? Ternyata makan berlebihan itu Hah? bisa menjadi maksiat batin. Oh, masa? Bukannya kenyang? Maksiat batin. Kekenyangan bukan itu? Bukan. Maksud batin? Iya. Maksudnya kayak gimana tuh? Karena makan itu hanya untuk menegakkan tulang belakang. Oh mohon penjelasannya dong kalau kayak gitu. Ya makasih banyak Ibu Emma. Masya Allah tepuk tangan dong buat Ibu Emma. Satu hal buat kita. Dan Sasam kepada semuanya. Dengerin baik-baik. Makan tidak boleh berlebihan. Jangan pernah berlebihan makan. Kalau sudah kenyang, jangan makan lagi. Kenapa? Makan sesudah kenyang itu penyakit. Bukan lagi untuk menegakkan tulang belakang, tapi merusak tubuh. Orang yang berlebihan makan, karena Allah tidak suka berlebih-lebihan. Jangan, karena orang berlebihan makan, itu menyebabkan hatinya mengeras. Dan membuat dia malas. Berakibat ngantuk. Memang sih makan berlebihan itu bukan haram. Hukumnya makruh. Tapi akibat daripadanya bisa berakibat jadi haram. Gara-gara ngantuk, makan berlebihan, ngantuk, tidak sholat. Jadi hukumnya jadi apa? Haram. Makanya makanlah secukupnya. 1, 2, 3. Secukupnya. Makan 1 jari nyicip. Makan 2 jari sombong. Makan 3 jari sunnah Nabi. Makan lebih dari 3 jari rakus. Bu, ini kalau makan ditekuk 2 jarinya. Ditekuk baru gini. Supaya gampang untuk dijilat. Oke? Pakai sendok berapa jari? 3 jari. Pakai sumpit berapa jari? 3 jari. Makanya kalau kita pakai garpu 2 tangan dipotong-potong dulu jadi nanti tinggal makan. Jamaah. Oh jamaah. Kalau perlu makannya jangan jamaah. Jangan sampai mengganggu fisik kita. Kalau giginya sudah habis, udahlah makanlah yang cocok. Karena orang yang giginya sudah habis bisa jadi itu tanda bahwa dalam tubuhnya sudah tidak bisa menyerap sesuatu yang keras. Oh gitu, coba senyum dong. Tuh ada gigi nyompong. Baru patah katanya. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Makasih banyak Ustaz Maulana. Aduh jamaah. Kita lanjut lagi ya, waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh yang mau bertanya kita kasih kesempatannya untuk angkat tangannya. Mana dari sebelah kiri? Oh di atas boleh sebentar. Ibu maaf, ibu yang di atas nih silakan. Iya berdiri bu boleh bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mutia dari IHM Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Tepuk tangan dong buat Ibu Mutia. Izin bertanya kepada Habib, Habib boleh. benarkah katanya dosa batin itu lebih besar daripada dosa yang terlihat oleh mata? Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Tia yang nanyanya lancar. Iya silakan Bib dijawab Bib. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadharu zahiral itsmi wa batinah. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita wadharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkan dosa yang zahir dan tinggalkan juga dosa yang batin. Tapi kalau ditanyakan besar mana dosa yang zahir sama dosa yang batin. Batin ini tidak terlihat. Sampai dikatakan ada kalimat sampai syirkul khafi. Artinya sampai syirik yang tersembunyi. Itu namanya dosa hati. Dosa di dalam hati ini, dosa batin ini. Makanya hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sering kita dengar tapi seakan-akan kita anggap biasa ini hadis. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan di tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka salahal jasadu kulluh. Betul Ibu-ibu? Maka bagus semua, kita punya perangai zahir kita itu bagus. Wa idza fasadat, kalau gumpalan daging ini busuk, gelap, hitam, maka akan gelap kita punya perangai semuanya. Apa gumpalan daging ini? Ala wahya al qalbu. Itu adalah hati. Makanya kenapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang paling baik, seorang yang paling bagus. Di dalam riwayat itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati. Memperhatikan hati setiap manusia. Maka yang didapati yang paling bagus adalah hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya namanya Muhammad, Mahmud, Ahmad, terpuji. Terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Maka kita jaga, jadi hati, penyakit hati ini penyakit yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis pun ini sering kita dengar tapi kurang memaknai daripada hadis tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang badan kita. Lihat. Tidak memandang gigi kita. Masih lengkap apa udah habis ya, Bib? Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila amwalikum. Allah itu tidak memandang kepada harta kalian, lakin akan tetapi apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dipandang adalah gulubikum wa amalikum. Lihat, yang dipandang oleh Allah Mas Fadli gulubikum wa amalikum. Hati engkau dan amal perbuatan engkau. Masya Allah. Jadi gak ngelihat dia ganteng, gak ganteng. Semua di mata Allah semuanya sama. Sama. Yang membedakan adalah tadi ya, keimanannya, hatinya, kebaikannya. Ini Masya Allah luar biasa. Apa guna muka ganteng, cantik tapi hatinya busuk. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab.
Yang sudah mengingatkan, kita lanjut lagi. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Yang bawah dulu, yang bawah. Mana Ibu? Bawah. Iya. Iya, silakan Ibu. Boleh berdiri Ibu? Iya, boleh berdiri. Iya, berdiri aja Bu, Ibu malu-malu. Ya Allah, susah dirinya. Kasih pinjem tongkatnya dong. Iya, kakinya sakit. Nah, pinjem tongkatnya dulu Bu. Jangan dibawa pulang itu dari Habib Muhammad. Silakan Bu, perkenalkan namanya Bu. Namanya, Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada tamu, masuk yuk. Ya, Ibu namanya siapa? Nama saya Masito. Ibu Masito, ibunya Ustadz Maulana dong. Ya Allah, ibunya Ustadz Maulana ini. Iya, ya Allah. Ibu mau nanya sama saya, Ibu dari mana? Ibu dari mana? Nggak mau pakai mic, pegangin aja udah. Iya. Dari tadi. Dari tadi. Haja Muslimat. Oh, Haja Muslimat, Masya Allah. Brebes. Tepuk tangan dong buat Ibu Masito. Gak usah ngiri dong, giginya Ibu masih lengkap. Ini ngiri bisik-bisik aja lagi. Ibu mau nanya sama siapa Bu? Sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, maaf ya, minggir, jangan kegeeran. Ustadz Syam, boleh maju? Iya, Bu. Mau nanya apa Ibu sama Ustadz Syam? Iya. Bu, silakan. Iya. Ibn ya? Oh iya. Benarkah salah satu maksiat batin yang selama ini kita lakukan adalah senang ketika melihat orang lain susah, tapi kalau orangnya dulu pun melakukan itu ke kita apa tetap dosa? Oh gitu, iya Bu. Itu aja Ibu ya. Ya ceritanya ngebales nih Bu. Iya, balas dendam. Iya, itu aja Ibu ya. Mau ngucapin salam lagi apa mau langsung duduk? Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Masita. Boleh, ya saya pegang mic-nya. Bu bisa duduknya? Bisa, ya silakan Ustaz Syam dijawab. Tepuk tangan dong buat Ibu Masito, Masya Allah. Sampai guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Ansari serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita perlu pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala guna berhindari daripada orang-orang yang termasuk diantaranya hasidin idza hasad, orang yang hasud, orang yang dengki. Kalau iri masih ada kemungkinan ada baiknya. Iri kepada orang yang amal solehnya luar biasa, kita iri, pengen juga kayak gitu. Akhirnya kita berusaha mengejarnya. Iri dengan orang yang dikasih kelebihan harta dan juga banyak bantu orang dengan hartanya, pengen juga kayak gitu. Akhirnya dia berusaha untuk mengejarnya. Iri melihat orang yang banyak ilmu lalu mengamalkan ilmunya, itu iri yang masih ada kemungkinan ada baiknya. Tapi kalau sudah hasud, kalau sudah dengki, ini yang berbahaya. Yang dikatakan maksiat batin, maksiatnya hati. Apa itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sehingga dikatakan iri dan dengki itu bagaikan kayu bakar. Hati-hatilah terhadap daripada iri dan dengki. Hati-hatilah maksiat hati, maksiat batin, iri dan dengki. Karena ia seperti kayu bakar yang membakar habis daripada amal soleh. Ibu, ada ibu haji yang habis bangun rumah. 20 tahun dia menunggu karena dia tidak mau cicil, tidak mau KPR, dia nabung sendiri. Nungguin, nabung. Terkumpullah uangnya 500 juta. Bangun rumah cash, subhanallah. Setelah bangun rumah, duhur dia panggil tetangganya untuk tasyakuran rumah. Habis tasyakuran rumah, asar sudah sepi rumah, kebakaran rumahnya. Bangkrut nggak Bu? Bangkrut, subhanallah. Ada orang 20 tahun sholat tahajud. 20 tahun puasa Senin Kemis, 20 tahun banyak ibadahnya, amal solehnya, banyak baca Qurannya. Tapi di akhir-akhirnya suka iri dengki sama orang lain. Maka dikatakan bagaikan kayu bakar membakar amal solehnya. Maka seperti orang yang bangun rumah tadi, 20 tahun nabung biar bisa punya rumah. Pada saat jadi rumahnya kebakaran rumahnya. Ibu mau orang rugi sekali ketika beramal soleh namun ada maksiat batin dalam dirinya. Maka yang disebut maksiat batin sangat berbahaya karena bisa menghancurkan, membakar amal soleh yang pernah dilakukan. Dia tabung-tabung pahalanya. Amal solehnya dia tumpu-tumpu.
bertumpuk subhanallah. Tapi ternyata dihiasi dengan iri dan dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dia juga begitu sama saya dulu Ustaz, ya sudah itu urusan dia. Urusan Biarkan dia. Gak usah dibalas juga ya. Jangan, karena kalau dibalas ya yang balas kita bukan dia lagi tapi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syah. Fadli. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syah. Masya Allah, satu orang lagi yuk kita kasih kesempatan yang mau bertanya lagi, silakan angkat tangannya. Oh yang sebelah sini sekarang. Oke boleh Ibu, maaf. Silakan boleh berdiri Bu, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Amah dari Majelis Ta'lim IHM Wanasari Brebes. Tepuk tangan dong buat Ibu Nur Amah. Si malu-malu Ibu, mau nanya Tanya apa dong, sama siapa? Ustadz. Boleh dong Ibu, nanya sama siapa? Mau tanya sama Habib, Oh boleh Bu, tahu aja yang ganteng. Iya, nanya apa Bu? Iya. apakah benar maksiat batin yang sulit dihilangkan adalah dengki kepada nikmat orang lain? Auzubillah. Cuman terkadang orangnya suka pamer-pamer di depan saya. Di depan Ibu apa di dalam Ibu? Di depan ya. Bagaimana Bib solusinya? Masya Sekian, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bu Nur Alimah. Silakan dijawab Bib. Baik, semua di dalam Al-Quran ini komplit. Jadi ada larangan kita tidak boleh iri dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, apapun bentuknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan jangan kalian itu iri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ba'dukum ala ba'd di antara kalian. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sudah memang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lihat yang mungkin sering kita dengar perkataan Hatim Al-Asam, beliau mengatakan beliau itu ditanya, "Kenapa kau ini santai? Hidupnya santai. Orang mau pamer." Bu. Orang mau pamer ataupun tidak pamer, dia santai aja. Seperti kata Ustadz Maulana, jangan sampai orang yang beli kulkas, ibu yang beku. Itu sudah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Sampai Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau itu mengatakan, kenapa ditanya, Hatim Al-Asam ini ditanya, kenapa engkau ini kok tenang-tenang saja? Kalau bahasa kita tenang-tenang saja. Alim tu anna rizki la ya'kulhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Makanya kata Hatim Al-Asam, aku ini tahu semua kemuliaan, kenikmatan, rezeki, uang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu buat kita, ya kita dapat. Kalau memang itu kulkas bukan buat kita, ya kita nggak akan pernah dapat. Maka kata Hatim Al-Asam, aku tahu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka fatma annat bihi nafsi, maka aku punya jiwa itu tenang. Masya Jadi Allah. kita orang mau pamer bagaimanapun santai bilang, oh itu kan dari Allah. Intinya kita bersyukur dengan apa yang kita punya aja ya Beb ya. Betul. Dan kalau seandainya orang punya bukan berarti kita jadi iri. Kalau bisa berdoa, ya Allah gitu. Bagus banget itu mobilnya, kapan ya mudah-mudahan Allah kasih juga ke saya. Dan Gitu yang ya, Beb, ya. paling hebat kita tambahkan doa. Ya Allah tambahkan nikmat buat orang tersebut. Oh Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah